Assalamualaikum. Salah satu yang paling annoying ya untuk yang udah berumur itu kalau ada pain, nyeri sakit yang terus-terusan, atau yang lebih ngeri dari itu kalau ada serangan mendadak. Astagfirullah. Penurunan massa otot, tulang melemah, sepanjang nggak ada pain, nggak ada serangan yang ngeri-ngeri, itu keseharian masih bisa menyesuaikan. Tapi begitu ada pain, terus dalam segala posisi serba salah, astagfirullah. Bahkan salah seorang teman berseloroh itu merupakan silent killer. Nah, stem cell itu bisa diandalkan mengatasi yang gitu-gitu. Bisa juga stem cell itu diandalkan untuk recovery gangguan yang berat. Misalnya habis kena serangan jantung, habis operasi ini dan itu, habis COVID kemarin, atau long COVID, atau keusuran tertentu karena faktor ulah gitu. Kemarin kita udah bahas ya soal memunculkan kelimpahan stem cell pakai terapi biotek, terapi stem cell. Boleh aja cek ke sana kalau yang belum nonton. Terapi itu tuh berbasis pada ilmunya sang suri programming cell, Shinya Yamanaka, yang menangin Nobel. Nah, kita ulas juga. Paling jos sih bisa dibilang. Kalau pakai metode itu, terjamin stem cell bakal melimpah ruah. Tapi lah ini, dia pun ada masalahnya. Pertama, ongkosnya itu mahal. Keduanya, karena sifatnya nggak beneran alami, kalau salah-salah itu bisa memicu efek-efek buruk yang para ahli masih belum tahu juga. Jadi bisa ngeri-ngeri sedap walau-walau. Nah, tapi sebetulnya ada cara lain untuk memunculkan kelimpahan stem cell ini, itu dengan fasting. Yuk, sekarang kita bahas yang pakai fasting. Karena kalau pakai yang ini gratis, atau kalau dibarengi diet model tertentu, tetaplah kehitungnya murah meriah, sampai ratusan juta kayak yang terapi biotek. Nah, dibahas sebetulnya ya, videonya udah agak lama, tapi dulu itu baru sekilas-sekilas. Padahal, kalau laku puasanya nggak dibarengi dengan jurus-jurus tertentu, probabilitas kemunculan stem cell-nya tidak sebaik yang diinginkan. Jadi yuk, sekarang kita perjelas beserta jurus-jurus ikutannya, semoga semakin jelas. Intinya tuh gini ya, organ-organ manusia itu asal-muasalnya semua numbuh dari stem cell, sehingga yang semula kita hanya segumpal daging, bisa terus berkembang jadi bayi seutuhnya. Walau begitu, setelah lewat masa bayi, dengan cepat produksi stem cell di tubuh kita menyusut habis-habisan. Tapi nggak pernah sampai habis bener sih. Masih ada di sumsum tulang, di pencernaan, kayak gitu relatif tipis-tipis saja. Nah, kalau terus luka atau peradangan di tubuh kita calling for healing, stem cell ini akan diantar ke sana untuk bahan reparasi dan healing. Cuma, kalau mengandalkan yang tipis-tipis ini, ya kita nggak mungkin bisa dapetin super healing untuk penyembuhan atau regenerasi yang kelasnya itu berat-berat. Kalau kita ingin mendapatkan super healing, ya kita mesti bisa mengupayakan kelimpahan stem cell di masa dewasa. Selain dengan terapi biotek, riset di MIT menyebutkan bahwa kelimpahan stem cell itu akan terjadi kalau kita water fasting pada durasi 48-120 jam gitu. Pendekar-pendekar digitasi lah, tuh banyak yang lakuin kayak gitu. Tapi mayoritas kita, ngeri ya kebanyakan. Kalau mesti fasting sampai di atas 48 jam. Kalau ada di antara penonton yang pernah praktekin, boleh aja sih komen atau sharing. Tapi kalau saya terus terang, belum pernah, dan juga nggak niat sampai ke situ kecuali ke pepet. Soalnya apa? Soalnya ya, riset lanjutan di MIT menyebutkan bahwa untuk melipat gandakan stem cell ini, fastingnya sekitaran 24 jam aja itu udah bisa. Artikelnya bisa dicek di deskripsi, terbit Mei 2018. Walau tentu saja, limpahan hasil fasting yang 24 jam tidaklah akan sama dengan fasting yang 48 jam lebih tadi. Apalagi dengan yang biotek juga tidak sama. Cuma kan itu jauh lebih ringan, resikonya lebih keukur, dan frekuensinya jadi bisa lebih sering. Daripada sekali jebret tapi resikonya tinggi, dengan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan ya menurut peribahasa. Bukan menurut pantun. Walah, cengira pantun kiyo sopo. Selain itu ada lagi fasting ringan yang dibilang oleh Profesor Walter Longo bisa ningkatin produksi stem cell, yaitu model FMD yang dikembangkan oleh dia, fasting mimicking diet. Ini bisa dibilang ringan karena ya bukanlah merupakan puasa beneran, tapi puasa jadi-jadian atau semi puasa gitu. Dulu udah pernah kita ulas, kalau yang belum nonton silakan aja cari videonya, ada 2 seri. Kalau di Amerika sana, paket FMD ini bisa di-order online, harganya lumayan, tapi kalau di kita nggak tahu deh, mestinya bisa ditiru sendiri ya, bikin yang kelas KW yang lebih murah meriah. Walau sifatnya semi puasa, tapi ini kalau kita ikuti testimoni beberapa orang yang udah nyoba, FMD itu tidak seringan yang dikira banyak orang. Hari pertama gitu ya, itu asupan kalorinya dipirit dikit-dikit. Hari kedua sampai kelima itu lebih dipirit lagi dengan ketat. Dan jadinya tiap kali makan, ujungnya yang praktek FMD ini malah jadi penasaran, bukannya merasa puas atau kenyang. Nah, tapi justru disitulah poinnya. Secara pikiran, mental, dan mikrobiota di perut, nyala bener tuh. Sinyal paceklik, sinyal survival. Beberapa hari lamanya.
Dan kencengnya sinyal paceklik inilah yang memberi instruksi healing dan penguatan tubuh kita, mulai dari ketosis, autofagi, sampai kemudian stem cell beserta rangkaian biokimiawinya dan bioinstruksinya muncul karena trik yang seperti itu. Profesor Walter Longo meyakini FMD ini terpercaya untuk ngencengin healing, dan penelitian di MIT tadi juga mengkonfirmasikan hal itu. Sedikit variannya ya dari itu. Yang khas Nusantara dulu pernah kita ulas juga, itu yang puasa mutih 5 harian. Atau sampai 2 mingguan kayak gitu, tapi jangan kelamaan, nanti malah bisa jadi kurang gizi stunting. Efeknya itu bisa amat mirip dengan FMD ini kalau kita paham soal jurus FMD tadi itu. Izin balik lagi ya ke fasting yang 24 jam. Gimana sih jurus-jurusnya supaya beneran memicu kelimpahan stem cell, supaya pemunculannya optimal? Mestinya nggak bisa asal kan ya. Hints pertama ya kita mesti fokus dulu untuk ngencengin yang namanya autofagi. Pada tahu lah ya soal autofagi itu apa. Video untuk akselerasi autofagi kita udah pernah bikin. Setelah autofagi ini berikutnya bakal kenceng kemunculan stem cell. Jadi kalau autofaginya slow, fasting 24 jam itu efek stem cellnya juga nggak akan optimal juga. Terus hints kedua, cara-caranya itu nggak boleh keliru. Kalau caranya keliru, jangankan melipat gandakan stem cell, memunculkan autofaginya aja bisa gagal walaupun kita udah fasting 24 jamnya 2 hari sekali. Kita juga pernah bahas soal ini. Penting di sini tuh ya, antara lain nggak boleh sampai stres tak terkendali atau memunculkan hal-hal lain yang sifatnya memblokir proses healing. Nah, selain video yang itu, kita juga pernah bahas 18 kesalahan fasting yang tipikal atau persisnya 18 kali 2 sih sebenarnya. Bisa dicek juga. Intinya banyak hal itu mesti serba pas. Terlalu jarang nggak boleh, terlalu sering juga nggak boleh. Kalau terlalu jarang, efek dikit-dikit lama-lama menjadi bukit itu nggak dapat. Tapi kalau terlalu sering fastingnya, nah itu juga kesempatan rebuildingnya jadi kurang. Padahal efektifnya stem cell itu pada saat rebuilding pasca fasting. Jadi penting juga tuh mikirin refeedingnya pasca fasting. Karena disitulah terjadi healing yang sejati. Bangun ulang yang beneran. Soal refeeding kita juga udah pernah bahas. Selain stem cell ini mesti juga ada protein berkualitas yang memadai. Terus mesti ada mikronutrien yang balance. Terus sistem logistiknya juga harus lancar jaya. Hal-hal yang sifatnya menghambat mesti diredam sebisa-bisa dan seterusnya. Yang berikutnya, nanti kalau puasanya sudah membudaya dan tubuh sudah amat teradaptasi, bisa terus terasa tuh efek healingnya memudar. Bisa jadi itu kemunculan stem cell-nya pun tidak melimpah ruah seperti di awal-awal. Nah, kalau itu terjadi, model puasanya mesti divariasikan. Mesti ada proses unlearning. Soal ini salah satunya pernah kita bahas. Kalau kita mau take-top learning, unlearning, sehingga healingnya itu beneran mendekati super healing terus dan terus, bisalah dipertimbangkan pakai model pola 3D OMAD yang kemarin itu. Gitu deh beberapa hints buat yang pengen mendapatkan super healing dengan ngencengin kemunculan stem cell dan autofagi alami menggunakan teknik-teknik fasting. Ini bukan teknik yang baku banget, setengah amatiran, tapi seenggaknya lumayan lah ya. Ada beberapa hints daripada main asal jebret fasting 24 jam aja, udah capek-capek terus healingnya nggak optimal. Terus agak rugi kan ya. Oke deh, izin segini dulu, terima kasih.